Selamat pagi. Oke, kali ini kita akan membahas soal tentang masih di time value of money, namun dengan soal yang berbeda ya. Kita baca dulu soalnya. Budi memiliki investasi di mana ia memasukkan uangnya sebesar $4.500 di akhir tahun ke-1, lalu $3.500 di akhir tahun kedua, $2.500 di akhir tahun ketiga, dan $1.500 di akhir tahun keempat dengan bunganya 8% per tahun. Ya. Nah, pertanyaannya adalah berapa nilai uang Budi saat ini? Nah, seperti di video sebelumnya, kita lihat dulu kata kuncinya di dalam soal ini di mana ya. Jadi yang pertama biasanya dilihat di pertanyaannya. Oke. Kalau lihat dari sini, pertanyaannya adalah berapa nilai uang Budi saat ini? Nah, berarti yang ditanya ini mengenai hari ini atau saat ini. Nah, berarti kita berbicara mengenai present value ya. Jadi nilai uang saat ini berapa gitu ya. Nah, kemudian kita lihat lagi kalau kita melihat dari beberapa investasi yang dilakukan. Di sini ada 1, 2, 3, dan 4. Ini berarti juga merupakan present value ya, nilainya yang dicari adalah present value dengan multiple cash flow. Artinya adalah nilai cash flow-nya itu setiap tahunnya berbeda. Nah, kita kembali menggunakan metode 1 ya, yang paling mudah saja kita gunakan, yaitu compounding forward one period at a time ya. Jadi bunganya dihitung langsung per tahun. Jadi nanti pangkatnya itu hanya pangkat 1 saja. Oke, kita mulai kumpulkan dulu data-datanya ya. Ini saya sudah ini dia, saya sudah buatkan ininya. Pertama kita buat dulu rumusnya ya, karena tadi yang dicari adalah nilai uang saat ini, berarti kita berbicara mengenai present value. Rumusnya present value itu, masih ingat, adalah future value dibagi dengan 1 plus R pangkat T. Jadi kalau yang di future value di video sebelumnya itu dikali rumusnya, kalau untuk yang present value ini rumusnya dia dibagi ya, kebalikannya ya. Nah, lalu data-data selanjutnya yang kita masukkan adalah dari sini ya, dari cash flow ya, cash flow dari tahun ke-1 sampai tahun ke-4. Nah, kali ini karena perhitungan yang dicari itu present value itu nilainya adalah di nilai yang ke-0, artinya present value nilai 0, maka kita menuliskannya terbalik ya, kita berbalik arah gitu ya. Kita berhitungnya dari 4 saja dulu, dari cash flow yang ke-4 hingga ke-1 gitu. Nanti akhirnya bisa makin ke ujung ya, ke 0. Jadi kita menuliskannya di sini cash flow dari 4 ke 1 dulu. Jadi saya ambil datanya dari tahun ke-4 1.500, kemudian 2.500, lalu 3.500 dan 4.500. Nah, ini datanya di sini sudah ada. Bunganya adalah 8%, jadi 0,08. Lalu kita tuliskan lagi ke dalam, masukkan ke dalam rumusnya supaya cepat perhitungannya. 1 plus R berarti 1 plus 0,08 menjadi 1,08 gitu ya. Nah, T-nya karena di sini adalah nilai uang yang dicari itu dari tahun ke-4 sampai ke-0 itu ada loncatannya 4 kali ya, maka juga menjadi 4 tahun. Itu ya, dari tahun ke-4, ke-3, ke-2, ke-1 gitu ya, sampai ke-0 itu terjadi 4 kali loncatan. Jadi makanya ikut hitungannya 4 tahun ya. Maka kita akan menggunakan metode yang sama, yaitu metode compounding forward one period at a time. Nah, supaya cepat kita akan membutuhkan bantuan dari tabel. Kita langsung gunakan tabel saja ya. Ke kanannya 4, 2, 3, 4, ke kirinya 1, 2, 3, 4, 5 ya. 1, 2, 3, 4. Oke, 1,
sampai 6 ya. Oke, langsung kita tulis ya data-datanya. Tahun, kemudian beginning amount, okay. Lalu additions ya, dan ending amount. Oke, kita kecilkan kolom yang tahun ya. Oke, nah kali ini kalau untuk yang karena kita berjalannya mundur, maka juga tahunnya kita lakukan dengan mundur ya. Jadi mulai dari tahun yang terakhir dulu, 4, 3, 2, 1. Kita membutuhkan tambahan satu lagi. Ya, berarti yang ke 0. Oke. Setelah itu kita masukkan dulu cash flow yang dimasukkan itu ya sebagai data addition. Ini cash flow-nya kita masukkan dulu 1.500, 2.500, 3.500, 4.500. Yang di tahun ke 0 tidak ada karena ini yang akan kita cari nanti ya hasilnya ya. Oke, setelah ini baru kita mulai masukkan penghitungannya. Jadi dimulai dari tahun keempat, di mana pada tahun keempat itu kita tidak ada uangnya, tidak ada data mengenai uangnya berapa yang dimiliki saat itu. Yang ada hanya uang yang diinvestasikan nanti ya di akhir tahun keempat ya. Oke, jadi mulainya selalu dari, karena tidak ada uangnya maka dari 0 ya. Present value, nilai future value-nya itu kita tidak ada di sini datanya, maka kita langsung masukkan nilai future value-nya 0 ya. Lalu dibagi ya, karena di sini rumusnya dibagi ya. Kita sudah punya data 1 plus R-nya di sini 1,08 maksudnya ya. Jadi kita masukkan di sini langsung 1,08 pangkat 1. Jadi berapapun kalau dibagi dengan 0 ya pasti ada kaitannya dengan 0, hasilnya adalah 0 ya. Maka kita bisa dapat 0 ditambah 1.500 menjadi 1.500 jumlahnya ya. Nah dari sini ending amount-nya kita tinggal kopikan saja, pindahkan menjadi beginning amount di tahun berikutnya ya, di tahun sebelumnya ya, tahun ketiga. Maka kita bisa langsung ini saja dibagi dengan 1,08 dipangkatkan 1 sama dengan berapa? Nah, saya sudah mencari, hasilnya adalah 1389 ya. Lalu dijumlahkan dengan addition sebesar 2.500, maka didapat hasil 3889. Kembali kita ini copy ya, kita copy saja, masukkan ke periode berikutnya, ini menjadi beginning amount, lalu kita bagi lagi dengan 1,08 pangkat 1. Dapat hasilnya 3601 ya. Dijumlah dengan addition-nya di akhir tahun kedua, maka dapatlah nilai 7101 ya. Nah, ending amount ini kita masukkan lagi, kita kopikan lagi menjadi beginning amount di tahun yang sebelumnya ya. Tinggal kita bagi lagi dengan 1,08 pangkat 1. Hasilnya adalah 6575 ya. 6575 ditambah dengan 4500 menjadi 11075. Oke, itu juga yang terakhir ya. Nah, ini kita kopikan menjadi data
di tahun ke-0 ya, di awal tahun ke-0. Langsung kita bagi lagi dengan 1,08 pangkat 1. Maka kita dapatkan hasil 10.254. Nah, karena di sini tidak ada lagi investasinya yang dimasukkan, maka menjadi nilainya kita tetap ya, 10.254. Nah, inilah dia ya. Jadi kalau kita perbesar, nah ini datanya. Jadi maknanya adalah, kita tinggal lihat sekarang maknanya. Jadi dari soal di atas ya, di mana Budi sudah menginvestasikan uangnya sebesar 4.500 ditambah 3.500 ditambah 2.500 dan ditambah 1.500, itu menjadi berapa ya tadi kira-kira ya? 3.000, 4.000, 7.500, 8.000, sekitar 12.000 ya, totalnya secara kasar ini 12.000 ya. Nah, nilai sampai tahun keempat itu sebetulnya nilai uangnya itu adalah 12.000. Nah, sekarang yang dicari nilai uang 12.000 itu sampai tahun keempat, sebetulnya sama nilainya dengan berapa kalau hari ini gitu ya. Nah, jadi uang yang tadi 12.000 itu sampai tahun keempat itu ya, dari sini 12.000 itu sama nilainya dengan 10.254 itu di hari ini. Nah, itulah metode penghitungan kita menilai uang saat ini dengan menggunakan metode compounding forward one period at a time. Oke, sekian dan terima kasih.